Pada episode sebelumnya kita sudah membahas teknik forecasting. Pada episode kali ini kita akan membahas teknik yang berkaitan dengan memforecast teknologi yang akan muncul ke depan. Nah, lalu bagaimana tekniknya? Mari kita telusuri di ruang tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita lihat mengenai teknologi forecasting. Teknik untuk melakukan teknologi forecasting itu bisa dilakukan dengan dua pendekatan. Pendekatan pertama adalah pendekatan normatif. Pendekatan kedua adalah pendekatan exploratory. Di mana pada pendekatan normatif kita berfokus dulu pada masa yang akan datang, masa depan. Problem apa yang akan terjadi? Kebutuhan apa yang akan berkurang gitu ya misalnya. Jadi kita membayangkan skenario di masa depan. Baru dari skenario tersebut kita pikirkan atau kita tarik kira-kira teknologi apa yang bisa berkembang dari permasalahan yang akan datang. Nah, misalnya di masa yang akan datang saya membayangkan kita punya orang yang hidup di Mars. Nah, permasalahannya adalah gravitasi Mars dan di bumi ini berbeda. Yang jadi problem adalah ketika orang sudah terbiasa di Mars, kemudian dia misalnya kuliah ke bumi, karena pengen kuliah di ITB, nah dia tidak biasa dengan gravitasi bumi. Nah, itu permasalahannya. Kira-kira solusinya apa? Ya berarti solusinya bisa akan berkembang teknologi exoskeleton, atau bisa jadi berkembang untuk merekayasa gravitasi. Wah, teknologi rekayasa gravitasi. Ya kalau itu udah canggih banget ya. Ya tapi kurang lebih itu ilustrasinya secara ekstrim. Nah, kemudian exploratory itu berfokus pada perkembangan masa kini. Lalu kita dorong mengembangkan skenario kira-kira di masa depan apa yang akan terjadi. Misalnya masa kini sekarang sedang berkembang mengenai machine learning atau artificial intelligence, di mana sekarang machine learningnya sudah bisa menyelesaikan masalah kompleks, misalnya seperti bermain game, bermain Go, dan sebagainya. Nah, dari artificial intelligence ini bisa kita kembangkan skenario positif atau skenario negatif. Misalnya artificial intelligence bisa digunakan untuk menyembuhkan kanker, sehingga nanti berkembang teknologi obat-obatan kanker. Bisa juga berkembang ke hal yang negatif, misalnya seperti yang di film-film, nanti robot akan menguasai bumi. Dengan demikian kita perlu teknologi untuk mengalahkan robot. Ya, misalnya seperti itu ya ekstrimnya ya. Nah, itu adalah contoh exploratory. Jadi dari yang kini kita berkembang ke skenario yang di masa depan. Nah, ini mirip-mirip dengan pendekatan pengembangan produk atau product development, di mana ada pendekatan market pull dan ada pendekatan teknologi push. Pada market pull, kita pahami dulu kebutuhan pasar seperti apa, baru nanti kita terjemahkan kebutuhan tersebut, solusinya seperti apa dalam bentuk teknologi. Nah, kalau teknologi push, itu kita punya teknologinya seperti apa, baru nanti kita kembangkan untuk digunakan di pasar. Nah, contoh market pull itu misalnya kamera selfie yang bisa jadi cantik dan ganteng. Asalnya jelek jadi bagus lah. Nah, ada kebutuhan itu, maka beberapa produsen HP mengembangkan kamera selfie yang canggih. Seperti itu.
Itu memang dari kebutuhan pasar. Padahal ya optik yang canggih itu memang sudah ada dari lama, tapi penggunaannya untuk kamera selfie baru dibuat ketika ada kebutuhan pasar, di mana selfie menjadi tren pada masanya. Kemudian salah satu teknologi push ya internet, di mana teknologinya sudah berkembang duluan, baru nanti dipasarkan ke halayak umum. GPS juga seperti itu. Teknologinya sudah berkembang, ternyata bisa digunakan untuk memesan ojek online. Nah, terlepas dari tadi ya normatif sama explanatory, kita harus pahami bahwa teknologi itu secara umum ya, sejauh ini hampir pastilah mengikuti teknologi S-curve, di mana teknologi S-curve ini dijelaskan melalui sumbu X-nya adalah waktu, dan sumbu Y-nya ini adalah performa dari sebuah teknologi. Dan hampir semua teknologi grafiknya akan seperti ini. Di awal-awal tumbuhnya perlahan, kemudian ada saat pertumbuhannya pesat, dan nanti ada saat pertumbuhannya sudah melambat dan akhirnya stagnan, dan dia tidak akan bisa melewati batas natural dari teknologi tersebut. Ya, contohnya misalnya transportasi gitu ya. Awalnya berkembangnya perlahan, terus bisa cepat, habis itu stagnan. Misalnya pesawat komersil juga kecepatannya udah stagnan. Dia tidak bisa melebihi batas natural karena beberapa hal, misalnya ada gaya gesek sehingga jadi boros dan sebagainya. Nah, lalu bagaimana jika kita ingin melewati batas natural tersebut? Ya, batas naturalnya kita pisahkan. Nah, bagaimana cara melewatinya? Kita harus melakukan revolusi teknologi. Yang direvolusi bukan hanya mental saja, tapi teknologi juga. Misalkan ini adalah classical computing. Ini adalah kemampuan prosesornya mengikuti hukum Moore's Law. Pertumbuhannya eksponensial, tapi pada saat ini udah hampir stagnan. Karena ketika kita kembangkan lagi, chipnya menjadi lebih kecil, dia akan memasuki fisika kuantum. Nah, karena sudah memasuki fisika kuantum, maka kita butuh teknologi baru, yaitu quantum computing, di mana proses komputasinya menggunakan prinsip-prinsip fisika kuantum. Pada awalnya, pasti lebih jelek daripada yang ada di pasaran sekarang. Tapi dengan berjalannya waktu, nanti akan melewati batas natural dari classical computing. Di sini ada loncatan ya, atau teknologi discontinuity istilahnya. Setelah quantum computing mungkin ada lagi ya. Hampir sama juga nanti teknologi S-curve. Yang kita pahami dari teknologi S-curve adalah setiap teknologi pasti mengalami stagnansi ya, pasti. Jadi perubahan itu adalah sesuatu yang tidak pernah berubah. Tapi apa yang bisa kita bungkus pada kesempatan kali ini? Pada episode ini sudah dibahas mengenai teknologi forecasting yang terdiri atas dua jenis, normatif dan exploratory. Selain itu juga dibahas mengenai teknologi S-curve, di mana semua teknologi akan usang dan digantikan oleh teknologi yang baru. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.